Saudara-saudari dalam Kristus, baru ini saya melihat beberapa gambar tentang rumah-rumah mewah yang dulu dimiliki orang kaya, bintang-bintang. Mereka sudah meninggal dunia atau tidak lagi tinggal di rumah itu. Rumah-rumah mewah itu ditinggalkan, menjadi terlantar, dan akhirnya seperti puing-puing. Melihat gambar-gambar itu, saya pikir masa lampau yang dialami rumah-rumah itu, segala kemewahan, segala kehebatan, kekayaan, sekarang hanya tinggal puing. Sama kalau kita melihat dalam sejarah dan kita melihat kerajaan-kerajaan dulu yang berkuasa, yang seperti tidak mungkin dikalahkan, akhirnya roboh, pecah, dan segala-galanya berubah. Merenungkan hal macam itu, kita menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala-galanya lewat. Dalam dunia ini ada sejenis kesia-siaan. Apapun yang dilihat seperti hebat dan megah akan hilang, akan berubah, akan lewat. Itu kehidupan dunia ini. Apalagi kita sendiri, kita hidup sekian tahun di dunia ini, akhirnya kita menuju ke maut, ke kuburan. Dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya, kita dengar tentang pikiran, renungan hal itu. Nabi Yesaya, dia ingat atas zaman dulu dari umat Israel. Waktu Raja Salomon, kerajaan terkenal, kuat, kaya, mewah, tapi kemudian pecah karena perkelahian di antara anak-anaknya. Kemudian umat lupa atas Allah. Kemudian datang ancaman 721. Umat Israel bagian utara diserang dari raja dari Assyria. Kemudian umat dibawa pengasingan. Yang dulu hebat runtuh. Dan Nabi Yesaya, dia merenungkan hal itu. Dan dia dapat kesadaran, hanya sabda Allah yang abadi. Hanya firman, perintah-perintah Allah yang diberikan kepada manusia adalah selama-lamanya. Dan dia menyadari bahwa manusia, kalau mau mengatasi segala kesia-siaan di dunia ini, harus pegang pada sabda Allah. Sabda Allah membawa keabadian ke dalam kehidupan manusia. Dan dalam Injil tadi, Yesus bicara tentang sabda Allah.
Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus selalu memakai perumpamaan supaya manusia harus merenungkan, harus memikirkan maksud dan arti untuk kehidupan. Hampir tak pernah Yesus menjelaskan perumpamaan. Tapi Yesus berikan Roh Kudus kepada orang yang terbuka hati untuk merenungkan perumpamaan sabda Allah. Dan dalam Injil tadi dia bicara tentang penabur yang taburkan bibit. Bibit yang jatuh di atas batu. Bibit yang termakan burung. Bibit yang jatuh di atas tanah yang tipis sekali. Bibit yang dihimpit oleh pelukar berduri, tapi juga bibit yang jatuh atas tanah yang subur. Dan kalau kita baca lebih lanjut, kita lihat bahwa murid-murid Yesus tanya dengan Yesus, apa arti maksud dari perumpamaan ini? Dan Yesus kali ini beri penjelasan. Bibit itu sabda Allah. Sabda Allah yang Allah taburkan ke dalam hati orang. Tanah itu, ladang itu, hati manusia. Dan sabda Allah yang masuk ke dalam hati orang yang keras hatinya, sabda Allah tidak berkembang. Hati manusia yang terisi dengan 1000 pikiran duniawi, penuh kekhawatiran duniawi, sabda Allah juga tidak bisa berkembang karena dihimpit, dihalangi. Sabda Allah yang jatuh atas tanah yang baik, masuk ke dalam hati yang subur, baru berkembang dengan baik. Dan Yesus bilang menghasilkan 30, 50, 60, 100 kali lipat. Menghasilkan hasil rohani. Cinta kasih, belas kasihan, kebaikan, keadilan. Menghasilkan banyak buah. Yesus dalam perumpamaan ini bicara tentang sabda Allah. Dan sabda Allah itu juga dikatakan diberikan kepada manusia. Karena sabda Allah itu mengantarkan orang kehidupan abadi. Dan ini kita dengar lebih lanjut dalam bacaan kedua. Santo Paulus tadi, dia bilang, semua di dunia ini, segala penderitaan apapun, tidak ada arti dibandingkan dengan keabadian, kehidupan abadi yang ditawarkan kepada orang. Kepada orang yang menghayati sabda Allah. Kepada orang yang dibimbing oleh sabda Allah. Yang mau menerima Roh Kudus dan sabda Allah dalam dirinya. Dan memakai kehidupan sesuai dengan sabda Allah. Sesuai dengan perintah-perintah Allah. Sabda Allah membantu kita memakai kehidupan kita supaya menghasilkan hasil abadi. Hasil rohani. Harta benda rohani pernah Yesus bilang. Di mana Yesus berkata, kamu harus kumpulkan harta benda di surga. Karena harta benda dunia ini semua akan hilang. Sementara saja. Tapi kalau kamu hidup menurut sabda Allah,
kamu menghasilkan harta rohani, dan kamu menjadi kaya dalam hati, dan kamu dipanggil Tuhan, kamu kaya rohani, memberikan kepada kita kehidupan abadi. Saudara-saudari, 3 bacaan hari ini, tema hari Minggu ini, membuat kita sadar betapa penting sabda Allah untuk kita. Betapa penting bahwa kita mau menerima sabda Allah dengan hati yang terbuka. Dan kita diberikan semangat menghayati sabda Allah dalam kehidupan. Hidup menurut perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Allah. Dan kita menghasilkan banyak buah dalam kehidupan cinta kasih terhadap sesama, terhadap Allah. Menghayati sabda Allah membawa keselamatan kepada kita dan kemuliaan kepada Allah. Amin. Dalam nama Bapa